Begitu Ridho didapati menyimpan apa? Amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap. Ya, pertama saya dengar kabar Bang Haji, Ridho ketangkap lagi tuh, kan? Saya nggak percaya pakai banget gitu kan. Nggak mungkin lah orang kita lagi banyak program-program kita kan kita udah betul-betul kembali ya ke jalan Allah lagi gitu kan. Jadi saya nggak percaya, ragu-ragu jangan-jangan salah nama nih gitu. Akhirnya keesokan harinya saya dengar berita dari sumber yang yang bisa dipercaya lah. Saya kaget sekali bahwa ternyata emang Ridho betul ditangkap. Nah, soal apa belum jelas. Selama kemarin dulu malam, akhirnya Ridho telepon saya, nangis. Pokoknya nangis luar biasa. Yang diucapkan minta maaf bahwa ternyata Ridho Pak belum bisa memegang amanat Papa. Ridho sekarang lagi di Polsek Tanjung Priok karena kedapatan membawa amfetamin. Ya, saya terus terang shock sekali. Kok kenapa ini bisa terjadi lagi gitu? Kira-kira artinya dia minta maaf berkali-kali. Saya bilang ya, saya selalu memaafkan kamu, bahwa saya selalu memaafkan kamu. Dan dia bilang bahwa mungkin Ridho ini akhir dari karir Ridho, Pak. Kamu nggak boleh bilang gitu. Tidak ada kata putus asa dalam hidup ini. Papa maafin kamu dan kamu harus bangkit kembali. Dan peringatan ini biasanya 2 kali. Nah ini kamu berapa peringatan yang kedua nih? Kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak fair. Allah ada qulubihim, dikunci hati kamu, dikunci mata kamu. Dan kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah. Nah itulah kira-kira berbicara singkat saya dengan Ridho. Bahwa buat saya ini memang satu ujian besar. Buat keluarga ini ujian besar. Mengejutkan banget dan memang saya agak tidak terlalu beban juga mengingat. Memang kita ini tengah dilanda wabah COVID-19, menjadi pandemik. Dan ternyata narkoba juga wabah yang tidak kalah dahsyatnya dengan corona. Bagaimana narkoba ini menyerang bangsa-bangsa di dunia, sampai Indonesia pun perlu mendirikan Badan Narkotika Nasional. Itu menunjukkan narkoba ini ancaman nasional. Jadi melihat hal ini saya agak bukan terhibur, tapi agak ada excuse lah. Bahwa memang kita sedang diserang bukan hanya dengan corona, tapi bangsa ini juga tengah diserang oleh narkoba. Masya Allah, jadi ini satu hal yang harus saya hadapi, juga terutama Ridho. Dan saya ada komitmen sama Ridho. Ketika dia selesai dari kuliah semester 1 dulu itu, saya banti-banti sama dia, Dok, next kalau kamu kerjain ini lagi, Papa ansar loh. Papa nggak ikut campur, Pak, angkat tangan. Silakan atasi sendiri. Siapa? Gitu. Nah, jadi kemarin saya bilang itu juga. Dok, kita pamit ya.
bahwa kamu silahkan jalan sendiri. Papa cuma bantu doa aja. Kalau doa nggak boleh putus dari orang tua. Dan Papa maafkan kamu, doaan kamu, dan hadapi itu. Mudah-mudahan kamu lulus dalam semester kedua. Ya, kamu jalani itu. Dengan doa Papa, mudah-mudahan kamu lulus. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup. Kira-kira itulah selama ini dialihkan sama Ridho. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Ridho sejak awal. Begitu Ridho didapati menyimpan amfetamin, langsung ketangkap. Bayangkan kalau misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan baru ketangkap, atau setahun, barangkali udah overdose sudah. Nah, jadi di samping itu kita juga, saya keluarga bersyukur, berterima kasih kepada pihak kepolisian yang begitu cepat, sigap, spontan, sehingga para pengguna narkoba ini nggak berlarut-larut menggunakan narkoba. Dan tentunya dengan harapan ke depan bahwa semoga nanti di taraf selanjutnya kita mendapat perlakuan hukum yang adil, yang bijak, yang adil, seperti itu sih. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan? Pak Haji akan terus mengikuti mengawal proses nanti Ridho sendiri, Pak? Ya pastilah ya. Saya akan memantau terus dan berdoa terus. Yang namanya anak gimana kan, nggak bisa dilepas gitu. Rencana menjenguk sendiri Pak Haji? Kapan nanti? Ya tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya, tentu permohonan saya untuk direhat, jangan sampai ditahan di penjara gitu, karena barangkali efeknya akan juga kurang baik untuk mereka. Pak Haji, ada rencana jenguk kapan Pak Haji? Kenapa? Jenguk. Kalau jenguk ini mungkin belum ya, masih nanti waktunya belum bisa ditentukan. Ya Pak Haji, bisa dibilang ini salah pergaulan atau seperti apa? Seperti kan sudah diangkat. Dua. Semester 2 nih. Kenapa? Salah pergaulan atau seperti apa? Ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Dalam ini kita harus introspeksi ke dalam tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaullah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Bang Haji, apa sih yang membuat Ridho akhirnya mencoba kembali lagi untuk mempergunakan itu? Mungkin sempat bertanya alasannya apa dari beliau? Nah ini yang dia kurang terbuka sama saya. Jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak. Oke, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar musik dangdut, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Ketika ya telepon saya nangis habisan, cuma ucapannya maafin Ridho. Sampai Ridho tidak bisa memegang amanat Bapak. Kenapanya dia nggak jelaskan. Pokoknya Ridho salah Pak, Ridho nggak mampu mengapa. Barangkali halusinasi ya. Kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi. Barangkali ini yang dimaksud Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu. Kayak gitu. Mungkin sugestinya itu. Ada sambutannya nggak sih Pak Haji dengan pandemi, stres menghadapi pandemi corona ini juga di job dan sebagainya nih Pak Haji? Kalau job, alhamdulillah ya, kita banyak agenda-agenda dia di katakanlah di virtual ya, virtual TV. Ada rencana dia bikin sinetron yang rilis rekaman, itu saya rasa enggak. Tapi bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa narkoba sama dengan corona bahaya. Jadi
pandemi juga. Ada pertanyaan lain? Dengan tadi pengakuannya Ridho bahwa menyatakan Ridho memang tidak kuat dan tidak bisa melepas akarnya narkoba, akhirnya cebos lagi. Mungkin dari kurangnya apa ya Pak Haji, cerita pengawasan dari Pak Haji sendiri yang seperti apa sih Ya. kira nggak lolos lagi? Jadi hampir setiap hari pagi itu, Assalamualaikum dok, udah subuh. Alhamdulillah udah pak, udah lari pagi, udah olahraga, udah apa, udah baca Quran, belum pak. Nanti mau baca, iya pak. Karena pesan saya sama Ridho sejak dia keluar itu, Ridho, kamu bersyukur mendapat teguran dari Allah ini supaya mata kamu melek. Ya, kamu dikasih modal oleh Allah. Satu, good looking. Kedua, kamu punya suara bagus. Talenta itu dari Allah. Menjaga itu, pelihara itu. Nah, sejak ini rubah pola hidup kamu. Jadi pesan saya sama Ridho ini tiap hari. Pertama, jangan ada hari lewat tanpa Quran, tanpa baca Quran. Kedua, jangan ada hari berlalu tanpa olahraga. Ketiga, jangan ada hari berlalu tanpa exercise. Apa passion kamu? Jadi, baca Quran, olahraga, exercise. Tentang apa namanya passion kamu. Nanti itu hampir setiap hari, setiap telepon. Berarti memang sering komunikasi sendiri ya Pak Haji? Kenapa? Sering komunikasi dengan Ridho sendiri? Sering. Kabar atau Nah, kemudian ke depan akan ada strategi biar tidak terjadi semester 3 dan semester selanjutnya. Agar nggak terjadi semester 3. Ya tentunya ya kita memang al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu fluktuatif. Bisa sesaat bertambah, bisa sesaat menurun sesuai dengan apa situasi dan kondisi. Nah, memang yang kedua nih si Ridho bukan anak kecil lagi gitu, nggak gue gendong-gendong kan. Gue gendong-gendong nyamuk gue tepak gitu. Ini dia udah gede, ya masa gue kawal terus kan enggak juga. Nah ya upaya kita sebagai orang tua adalah satu, doa. Kedua tentu nggak berhenti mana saat dia beri pandangan. Tapi ketika ya dia kesandung gitu, seperti orang udah jaga jarak, udah pakai masker, udah cuci tangan, tapi masih kena juga itu yang namanya virus corona. Kira-kira saya lihat Ridho tuh kayak gitu. Tiap hari udah saya, masya Allah, saya kontrol terus olahraganya gimana, sampai kamu berat berapa sekarang? Dia harus slim gitu, karena ini modal lu dari Allah ini nih, body. Nah, terus baca Quran sudah belum? Salat sudah belum? Exercise sudah belum? Itu saya kontrol loh. Tapi di sela-sela itu kan setan nggak diem gitu loh. Di sela-sela itu setan ini mau luar biasa. Yuwaswis fi sudurin nas, dia selalu berbisik-bisik dalam hati manusia. Ini mungkin yang dikatakan dalam istilah narkoba itu apa? Halu ya, halusinasi atau apa segala macam. Sugesti. Dan saya pernah ngomong gini, doa hati-hati. Narkoba itu orang bisa bolak-balik loh. Perhatikan teman-teman kamu ya yang artis ini, sekali kena besok balik lagi. Itu dari halusinasi tadi. Makanya saya sama Ridho ekstra hati-hati. Kira-kira begitu. Jadi ada kekecewaan ya, karena kan sebelumnya pas bebas nangis-nangis gitu kan, terus janji nggak bakal ngulang lagi, tapi sekarang berulang lagi, ada rasa kecewa dengan janji manis dulunya Ridho bakal nggak ngulang lagi, tapi terulang lagi. Kecewa iyalah ya, kaget ya, tapi itu tadi kenapa ada excuse gitu, sehingga saya juga nggak terlalu hancur banget. Memang narkoba ini pandemi gitu, dan menjadi pandemi ya, daya hancurnya luar biasa gitu. Masya Allah, jadi ada sedikit excuse dari saya gitu, ya Allah memang sama dengan apa corona, lengah sedikit kena kan gitu corona. Akan mengupayakan rehabilitasi buat Ridho. Kenapa? Akan mengupayakan rehabilitasi.
Ya pasti, kita makanya mohon kepada pihak aparat agar Ridho itu direhab dengan segala hormat lah saya mohon ya, karena saya rasa aparatur juga pasti lebih mengerti lah sebaiknya Ridho itu di mana. Pak Haji, terakhir lebih tegas lagi nggak sih Pak Haji sama Ridho gitu maksudnya bilang kecolongan sesungguhnya? Kenapa? Lebih tegas lagi nggak? Hah? Lebih tegas lagi nggak dengan Akan gitu? tegas. Akan lebih Besok. tegas lagi ya Pak Haji. Setelah semester 2. Maksudnya bawa bacut kali ya, bawa bacut besoknya. Pak Haji terakhir ketemu Gelagatnya gimana mungkin terakhir ketemu sama Ridho atau Fine aja. Fine aja. Dia kan lagi merencanakan pernikahan ini kan. Ke Turki. Nah, ini gue buka kartu dikit. Jadi lagi proses persiapan ini itu ini. calonnya gimana Pak Haji? Nah, Respon calonnya gimana? saya belum tanya tuh, dia di Turki jauh. oh, calonnya ada di Turki Pak Haji. Orang Turki. Oh, berarti akan ada rencana gagal dong Pak Haji. Enggak. Atau diundur, Pak. Pak diundur. Mudah-mudahan jadi pada saatnya. Udah berapa Ini lama kan Pak ke sana Haji? rencananya Juni. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak kejaksaan, ya sebulan aja dia direhab gitu kan. Kebijakan. Kebijakan. Kan gitu. Persiapan udah ini ya Pak Haji ya. Hah, Sejauh kenapa? apa persiapannya Pak Persiapan. Haji? Ya, udah 50% persiapan dia ya. Bilangnya pernikahannya di Turki bulan Juni ya Pak Haji ya? Rencananya Juni nikah di Turki gitu. Emang orang Turki Pak Haji? Sama orang Turki. Sosoknya namanya mungkin boleh dikasih tahu Pak Haji. Katanya Ridho aja siapa tuh. Udah berapa lama Pak Haji? Mungkin ketemunya gimana atau dijodohin gitu kan? Enggak. Kan adiknya dia Nazila kan suaminya orang Turki. Nazila itu adiknya Ridho, suaminya orang Turki. Jadi dari sana memang sering komunikasi dengan komunitas Turki. Itu. Sejak kapan Pak? Hah? Ketemunya sejak kapan terus kejadiannya udah berapa lama? Mungkin udah lama ya hubungan dia. Mungkin, Setahun ada Pak Haji? mungkin ya. Kalau dia pacaran saya nggak nungguin sih tuh. Tapi udah sampai sempat saling mengenal belum Pak Haji satu sama lain, keluarga dengan keluarga Pak Haji dengan keluarga? Ya sudah lah. Sudah. Pertemuan keluarga udah Pak Haji? Mendingan ke ini aja, itu masih next tuh ya. Yang dari Metro. Pak Haji dengan kejadian ini memberi pengertian terhadap keluarga sana gimana Pak? Kenapa? Memberi pengertiannya seperti apa Pak Haji Kepada kepada pihak keluarga calon mempelai? saya tanya Ridho udah open sih di sana. Karena bilang ini suatu eksiden, bukan sesuatu apa ya dia bilang gitu. Ini hal yang eksiden lah artinya. Ya udah ada perjanjian dengan dia katanya. Pokoknya gua lagi-lagi deh, saya nggak kesandung lagi. Pokoknya sekali lagi kan jelas ini maafin juga namanya. Pak Haji boleh dijelaskan kembali tentang harapannya untuk rehabilitasi dan bagaimana sih ke depannya? Ya tadi bahwa saya kemukakan karena kasusnya juga tidak terlalu besar ya. Perolehan polisi itu nggak terlalu besar, namun 3 butir gitu ya. Amfetamin itu. Jadi saya mohon agar bisa direhab gitu ya. Barangkali cukup untuk menyadarkan itu kembali. Pak Haji, Instagram Pak Haji jadi diserang sama netizen mungkin gimana komentar? Serang Iya, enggak komentar menyayangkan. Komentar. biasa lah ya. Serang itu sesuatu yang biasa. Lover, hater, biasa. Oke, cukup ya.